Selamat malam pemirsa Padepokan Wijajati. Sekarang saya bersama dengan Gus Samsudin Jadab di Desa Jimbe, tepatnya pada tanggal 20 Juni 2020. Di sini kami sedang ada kegiatan pembersihan di rumahnya Ibu Marfuah dan Bapak Mat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak ya, tolong, Pak. Enggak apa-apa, santai banget. Ya. Ini ku yang sakit ya? Iya. Iya. Mari. Yes, siap. Monggo, aja enggak apa-apa. Enggak, masuk aja enggak apa-apa santai. Jadi enggak apa-apa. Ini namanya desa Jimbe ya. Desa Jimbe, Kecamatan Kademangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di desa ini. Pertama untuk sambung silaturahmi. Kedua, kita meminta kepada Allah agar pemilik rumah ini mendapatkan kesehatan dan kemudahan di dalam setiap kehidupannya. Jalan utama untuk mendapatkan kemudahan itu ialah dengan cara bersolawat. Itu jalan utama untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan dengan sholawat nanti apapun yang kita inginkan akan dipermudah oleh Allah. Karena Allah adalah Rasulullah adalah kekasih Allah, dan siapa yang cinta dengan Rasulullah maka akan dicintai dengan Allah. Yang terpenting nanti yang kita lakukan ialah satu, memasukkan kesadaran dohiriyah ke dalam kesadaran batiniah. Jadi tidak usah dipikirkan, cukup dengan dirasakan. Biarkan nanti batin yang menuntun dohiriyah kita, menunjukkan apa saja yang ada di dalam tempat ini yang perlu untuk kita bersihkan. Karena menurut isyarat batin kita, waktu beliau berada di Padepokan, bahwa terdapat suatu hal yang tidak baik di sini, dan itu perlu untuk dibersihkan. Maka untuk membersihkannya itu dengan cara bersolawat. Jadi kita meminta kepada Allah agar diberitahukan isyarat apa saja yang harus dihilangkan di tempat ini. Dan untuk mengetahui letak keburukannya maka kita membutuhkan medianya. Salah satunya ibunya, nanti baru kita bisa tahu di mana letak towernya kalau itu memang ada penyakitnya. Sakit. Tidak apa-apa. Bapaknya sakit ya Pak ya? Kalau kaget itu kadang-kadang sini sakit. Kalau bisa jangan tidur sore Pak. Ya. Jangan tidur sore. Ya minimal kalau bisa minimal jam 9 lah. Minimal. Tadi dari sore udah tidur, saya juga tidur. Oh. Lihat videonya ke Sudin tiduran tadi. Bahan YouTube ya. Jadi gini, ada beberapa sebenarnya seperti halnya air. Itu ada air obat, ada air kesegaran, dan ada air penyakit. Untuk air obat itu antaranya jam 12 malam, minimal jam 11 sampai jam 4. Itu disebut dengan air obat. Terus ada air penyakit, ada air kesegaran, itu mulai dari jam 4 sampai dari jam 4 sore. Dan ada air penyakit itu dari jam 4 sore mulai jam 5 itu sampai jam 10. Jadi ada kaidah dan ada kafiah. Dan untuk tidur itu pun juga ada kaidah dan kafiahnya masing-masing juga. Ada tidur itu menjauhkan rezeki, ada tidur itu menimbulkan penyakit, ada. Contoh, ketika kita habis sholat subuh tidur itu menjauhkan rezeki. Terus ada juga yang mendatangkan penyakit, mulai dari tidur jam 4 sampai jam 9 itu menimbulkan penyakit. Jadi ada kafiah-kafiahnya di dalam
kalau kita di pesantren itu di dalam kitab itu ada pengajian. Makanya kalau bisa tidur itu kalau bisa siang tidak apa-apa, mungkin jam 12 sampai jam 2 itu bagus. Tapi jangan sore jangan pagi. Misalnya tidur sore jam 4 sampai setelah maghrib. Kita Jam cek sisa gitu. tidur, malam tidak pernah tidur. Aduh, kebalik tuh berarti. Iya. Malam nggak tidur nggak apa-apa, sore jangan tidur. Kita mau Hampir tidur 2 tahun ini. jam 9 nanti bangun jam 1 jam 2 terus sholat malam itu nggak apa-apa. Iya. Tapi jangan suruh tidur lah. Nggak bagus. Dan ini yang pertama gini, yang kita rasakan ini di sini itu ada bangsa jin dari jin amal. Nggak ada di sini. Jadi jin amal itu memang tempat tinggalnya terutama di rumah kosong gitu, di kamar mandi, terus di kuburan, terus di sungai gitu. Jadi setelah jin amal nanti naik lagi ke jin abdul jumah. Jin abdul jumah itu dia yang berkoloni, dia mempunyai sebuah kerajaan. Contohnya tempat tinggal di laut atau tempat tinggal di gunung gitu. Semuanya contoh nilar gitu dan sebagainya. Tapi yang paling penting sebenarnya semua tempat itu ada jinnya. Ya, tapi bagaimana kita itu agar batin kita itu hidup. Seperti halnya gelas itu kalau dia kosong, maka akan mudah sekali angin itu untuk masuk. Maka gelas itu harus berisi. Dan cara mengisinya dengan apa? Dengan zikir. Karena kita hidup bukan hanya bersifat zahiriah, tapi juga kita hidup secara batiniah. Jadi untuk makanan nasi, sayur dan sebagainya itu kan makanan zahir. Makanan batin yaitu wirid, zikir, dan semua hal yang bertentangan dengan batin jangan dilakukan. Marah, sebel, jengkel, dendam itu yang membunuh batin dan itu menjadi makannya setan. Maka sebab itu ini nanti setelah ruqyah yang paling penting ialah pembersihan secara kemanian. Kalau saya kan hanya bersifat zahiriah, mungkin ada yang buruk saya buat tahu. Tapi yang paling penting yang di sini. Jadi marah, sebel, jengkel, apa semua hal yang semuanya sampai di rumah banyak bertengkar semuanya. Itu kalau bisa jangan sampai dilakukan lagi. Ini masalah besar dikecilkan dan masalah kecil dihilangkan. Ini maaf saya ngomong kayak ini. Iya. Karena apa? Karena masalah membesarkan masalah menjadi kecil itu bukan masalah umur, tapi masalah kedewasaan. Dan dewasa itu sebenarnya tidak juga tergantung dari umur, tapi bagaimana kita mengendalikan akal kita dengan hati kita. Itu yang paling utama. Itu yang paling utama. Maka kembali lagi saya ulangi bahwa untuk bisa mengendalikan nafsu dengan akal itu kita harus menjadi manusia yang sejati, manusia yang sempurna. Sempurna itu bukan sempurna apa adanya, tapi sempurna karena kita sempurnakan. Karena kalau kita dikendalikan oleh nafsu, akal kita dikendalikan oleh nafsu, maka itu lebih hina dari binatang. Tapi kalau nafsu kita dikendalikan oleh akal, maka lebih sempurna dari malaikat. Maka untuk menghindari hal-hal yang bersifat kegoiban, yang bersifat pikiran dan sebagainya agar tidak gampang terkena penyakit, dia harus berisi. Cara pengisiannya seperti tadi, zikir, selalu berprasangka baik, pikirannya senang, bersyukur itu utama. Bersyukur itu yang utama. Jadi saya minta dengan setelah ini syukuri mawon. Syukuri mawon. Tapi syukur itu muncul karena dia tenang, dan tenang itu muncul karena Al-Fatihah. Jadi ketika sering-sering membaca Al-Fatihah, dari Al-Fatihah nanti muncul tenang, dari tenang muncul tenang, dari tenang muncul syukur. Syukur itu muncul dari tenang itu dari Al-Fatihah. Ini nanti sebenarnya. Enggak. Santai banget ya. Halo. Tahu? Tidak apa-apa, ada Tenang saja. Apa itu? Kenapa? Kemarin yang di rumah lu. Ya karena gini, untuk mengeluarkan sesuatu yang bersifat zahir ini maaf ini. Mungkin ini, saya mungkin kalau salah ngomong ya, saya mohon maaf. Tapi gini, ada salah satu susuk yang ada di badan itu harus dikeluarkan. Walaupun niatnya entah untuk pengobatan, untuk pagaran, untuk apa, tapi itu harus dibuang. Gini, ada susuk. Satu, iya pas sakit itu. Sakit, Pas berobat, sakit berobat. pasang susuk. Katanya buat apa pagar? Dukun, penyon. Makanya Gusti Allah. Bukannya dibersihkan malah ditambah ya repot. Satu di sini. Nanti kalau saya satu sakit ya, sabar. Sakit. Sakit. Sakit tapi nanti sembuh. Ini belum sembuh masih. Oh, masih sakit ya. Iya. Iya, sekarang enggak usah ya. Gini aja wis. Ini apa langsung lawan. Kan bekas hitam-hitam. Ya, sini. Sini.
Jadi memang biasanya suatu hal yang terjadi itu kebanyakan itu sebabnya karena 3 hal. Jadi karena penyakit itu yang baik itu ada 3. Pertama karena air, yang kedua karena tempelan, dan yang ketiga karena sihir. Untuk membedakan semua hal sebenarnya bisa dibedakan. Salah satunya dengan perasaan kita sendiri. Ada was-was, susah, sedih, pasti ada akan Mandi aja enggak berani. 2 bulan mandi paling 5 kali. Mata bagus. Kalau mandi sakit kumat, habis mandi kumat. Masya Allah. Habis mandi kumat. Kan aneh penyakit aneh. Sebenarnya itu gini, pertama ada gangguan karena ini, yang kedua gangguan karena ini, yang ketiga karena ini. Paham ya? Paham. Gak usah dijelaskan nanti malah panjang-panjang lagi. Jadi ketika kita di dunia entertain itu memang kita harus siap secara dohiriah maupun batinnya. Kenapa? Karena kita melakukan semua hal yang baik, itu aja orang akan berpikir yang tidak baik. Ada hal-hal orang-orang yang tidak berpikir tidak baik. Maka oleh sebab itu kita butuh kekuatan batin. Kekuatan batin yang paling mudah dengan sholawat itu yang paling mudah. Jadi memang gitu harus ada kekuatan batin. Kenapa? Ketika kita dilihat oleh orang lain, makanya untuk teman-teman yang sering, terutama cewek yang sering posting di Facebook, terus nanti dia posting wajahnya cantik, dilihat orang, terus orang itu muji dengan tidak menyertai asma Allah, itu lain menimbulkan penyakit. Salah satunya disebut dengan penyakit ain. Penyakit ain. Jadi kayak punya anak kecil tuh, dia suka sekali mau makan, terus bapaknya bilang, makanmu banyak menang, terus besok tidak dia makan. Itu karena dia tidak mengucapkan kesenangannya itu, kekagumannya tidak dengan disertai dengan asma Allah. Itu karena ain. Nah untuk pengobatannya bagaimana? Itu nanti saja. Jadi yang penting punya dulu. Coba, yang penting gini, yang di dalam rumah ini kita ambil dulu saja. Jadi kalau semuanya ada lalat masuk ke dalam rumah ini, ketika kita kemarin kita lakukan ruqyah di rumah itu, ketika jenengan teriak-teriak itu di sini itu ada kotoran atau ada buhul. Kalau buhul itu kita anggap kotoran gitu saja. Ada buhul di sini dan itu yang mendatangkan lalat gitu loh. Makanya ketika sampai saya ruqyah di sana, kalau kotorannya ini tidak dibuang di rumah, nanti kalau sampai pulang dan masih menempel pada kotoran ini, ya percuma. Kenapa? Karena berapa kali pun lalat itu diusir, kalau kotorannya itu masih di dalam, dia terus masuk. Jadi yang paling penting apa? Dibersihkan, diambil dulu kotorannya, setelah itu lalatnya diusir baru dibakar. Tetapi saya hanya bisa melakukan pembersihan secara dohiriah, tapi saya juga minta jenengan untuk melakukan pembersihan secara batiniah. Jadi saya hanya menghilangkan kotorannya dan sampai membantu untuk mengepel. Cara pengepelan itu di dalam kolbu, di dalam hati sampai. Pertama saya minta jangan pernah bertengkar setelah ini. Ya minimal 41 hari lah. Seterusnya tambah bagus. Jadi agar apa? Kalau saya bersihkan tapi penyakit batinnya masih, ya bolak-balik karena makanannya di situ. Apalagi yang sudah masukkan. Terus yang kedua, ketika nanti saya sudah melakukan secara dohiriah sudah diambil, sampai melakukan secara batinnya dengan menjaga keharmonisan rumah tangga, sholatnya dijaga. Terus nanti yang ketiga itu melakukan pembersihan dalam rumah itu dengan cara diajani. Itu yang paling penting. Nanti kita ambil tusuknya, terus kita buang yang itu. Tapi pertama kita ambil dulu aja dan tidak terlalu tegang. Bapaknya punya penyakit jantung sama gini-gini kan kita wah. Kasih. Kakaknya tadi kan lama keluar, saya kaget. Kaget. Iya. Bapaknya kaget tadi saya datang. Iya. Anak-anak dulu. Mana kemarin telepon loh, Gus. BA saya. Jadi kesini enggak. Lah kemarin saya di Galek. Di Galek itu 1 malam 2 kali. Malam ditungguin orang dari Sulawesi, dari Jakarta, dari Bogor. Ini saja di rumah masih ada. Dan ini nanti pulang dari sini kita masih di daerah mana Pak? Itu Pak, di daerah sini nih, Linginanam. Nanti kita ke sana. Jadi 7 hari ini kita full tidak tidur pokoknya. Siang malam tidak tidur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya intinya wis buat apa yang kita lakukan itu saja. Coba. Jadi kan sampean sebagai, kalau HP itu sampean HP-nya, terus ini ada towernya. Tower ini yang menimbulkan penyakit, jadi mengirim sinyal ke sampean. Jadi dari sampean nanti
saya ambilkan towernya melalui dengan perantara. Jadi untuk mudah mengetahui letak towernya atau hulunya, teman ke sana saja, hadap sana, ya. Jika dimulainya saya, ikut dulu saya tidak apa ya. Buku selanjutnya, atau jika dimulainya saya, jempolan. Yuk. Nggak sakit kan? Enggak kemarin enggak sakit-sakit ya. Kemarin sakit kasihan kamu. Artis kesakitan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nur zati wa sirri fi sairil asma'i wa syufati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, saya mohon ridha dan mohon ampun ya Allah, karena semua jin-jin zalim di dalam tubuh ini. Nama amruhu idza awda sayyan yaqulu lahu kun fayakun. Allahu akbar. Wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Sulaiman wa innahu. Bismillahirrahmanirrahim. Tunduk kamu kepada sesuatu, kamu tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Assalamualaikum. Kafir, tak mau jawab. Tanya Pak, Mak. Assalamualaikum, bisa jawab salam saya? Oh, nggak bisa. Pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa? Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Bisa bicara dengan siapa ya? Halo? Apa yang kita lakukan di sini? Yang kita lakukan di sini apa? Yang kamu lakuin di sini apa? Mencari duit. Kenapa mau sama guna ibunya itu kenapa? Kenapa mau sama guna ibunya itu? Apa lu? Siapa yang nyuruh? Apa lu? Saya itu pengen tanya baik-baik bisa enggak sama? Bisa diajak ngomong baik-baik apa enggak? Masuk. Saya tanya baik-baik. Kenapa sama menyakiti ibunya itu kenapa? Kenapa enggak sukanya itu? Kenapa enggak sukanya itu? Apa kamu yang ditempatkan di sini tuh? Yang ditempatkan kamu di sini itu apa? Iya, itu terserah orangnya. Orang tidak suka terserah. Yang penting kita tidak mengganggu. Itu urusannya dia. Paham kamu? Kamu memang suka digunakan oleh dukun itu untuk menyakiti orang. Saya paham dengan watak kamu itu. Saya paham dengan watak-watak sifat jin seperti kamu. Kafir itu. Saya paham. Kamu di sini itu taruh di mana? Kamu taruh di mana? Kenapa lu? Ini wujudnya apa, Gus? Ini sebenarnya kalau bisa dibilang itu kayak hewan. Hewan itu seperti apa ya? Seperti anjing yang berekor. Ini lancip gitu. Bagaimana lancip lebar. Kamu tebak-tebaknya kalau di tempat pacarnya punya di mana kamu? Kamu masuk ke dalam tubuhnya apa enggak? Jawab. Kamu masuk dalam tubuhnya enggak? Terus yang bikin sakit perutnya ibunya siapa itu? Tanya yang baik-baik. Bisa saja ngomong enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Bisa saja ngomong baik-baik enggak? Tapi saya lihat kamu itu ada di dalam tubuh ibunya. Jangan kamu bohongin saya. Jangan kamu bohongin saya. Paham kamu? Saya tahu kamu itu dalam tubuh ibunya. Yang bikin sakit ibunya itu kamu. Jangan bohong kamu sama saya. Biasa kamu tukang bohong emang ya. Kali lagi saya ngomong.
Kalau masih tetap seperti ini, jangan salahkan saya kalau saya nanti berbuat buruk sama kamu. Kalau saya nanti berbuat kasar, saya masih berbicara baik-baik. Saya minta baik-baik, tolong kamu keluar dari dalam tubuh ibunya dan ikut saya dengan baik. Jangan ganggu ibunya. Kenapa? Kenapa? Siapa yang nyuruh kamu? Disuruh apa aja kamu? Kalau sakit terus kamu dia kasih apa emangnya? Pite. Pite apa? Pite ayam apa? Darah ayam apa? Darah ayam cemani. Sana ke rumah tak kasih 20 ayam cemani nanti saya sembelih semuanya. Nggak usah mikir gitu. Kenapa? Memang kamu suka aja nyakitin orang. Memang kamu suka itu. Memang kamu suka itu. Tempat kamu di mana asalnya? Sebelum di sini di mana kamu? Di belakang rumah sana? Di punggung ibunya. Kenapa di situ kamu suka? Kenapa kamu suka di ibunya itu? Yang jelas kalau ngomong. Terus kalau nggak bisa berdiri biar apa? Biar nggak bisa nyanyi gitu. Biar nggak bisa cari nafkah gitu. Ada dendam apa emang yang nyuruh kamu itu? Ada dendam apa? Saya pengen tahu saya itu ngeluarin kamu itu saya pengen tanya-tanya kok. Kamu sebelum dari sini itu? Di mana letaknya? Gunung Petet. Kamu diambil dari sana. Terus dikirim ke sini. Kamu di sini letaknya apa? Tempatnya kamu mengirim ke sini itu apa? Apa? Keris macam apa itu? Oh, kayak seperti trisula gitu. Yang menempatkan di sini manusia atau jin? Oh, dari bangsa kamu sendiri menempatkan sini. Kamu sendiri yang bawa ke sini. Kamu terbang ke sini gitu. Kapan adanya? Sudah lama? Untuk apa sebenarnya tujuan utamanya itu untuk apa? Tidak bisa berdiri. Kamu suka kalau beli ibunya itu nggak bisa berdiri. Nah, buktinya bisa berdiri. Berarti apa? Kamu tidak sakti berarti. Lah ibunya masih bisa berdiri loh. Mana loh katamu kamu bikin bisa berdiri? Sudah lama itu tetap bisa berdiri. Tidak ada manusia itu yang bisa dikalahkan oleh jin itu. Kamu itu hanya bisa apa? Nyakitin cuma segini tau. Paham? Mana kamu bisa nyakitin orang? Yang bikin ibunya nggak bisa mandi itu kamu. Senang kamu. Jadi bau itu kamu suka. Terus nanti ibunya nggak bisa tampil. Kamu suka itu. Ditutupin auranya. Benar. Benar. Pinter kayak. Acaranya pinter kayak. Dari mana dari Gunung Petet? Siapa nama dukunya itu? Saya pengen tahu. Kalau orang nggak terima, tidak apa-apa suruh ke sini. Apa suruh datang ke Rejo Winangun. Kalau pantas pintar-pintar nyantet, suruh nyantet saya gitu loh. Kalau kamu ngasih tahu dihukum. Ya nanti kamu ikut saya terus balik lagi ke sana. Nanti tak kasih banyak. Apa mintamu tak kasih wes. Apa mintamu tak kasih nanti. Apa pengennya apa? Oh, gede-gede. Kembang. Dok. Oh, cocok. Cocok nanti saya kasih stop. Ya stop. Yang penting jangan ikut dukunmu ya. Jangan ikut dukunmu. Iya, nek pamitan. Ya nggak usah pamitan. Langsung saya putuskan saja. Nesu biangku. Nesu ben bemoro gunaku. Ini kalau orang yang marah suruh datang ke rumah. Enggak nek pangga aku goan. Ora. Enggak kamu tak lindungi. Dengan izin Allah nanti saya lindungi. Apa Allah? Allah ini pangeran. Allah ini Tuhanmu, Tuhanku. Oh, pantesan nggak bisa jawab salam ya. Makanya nggak tahu Allah. Sama itu diciptakan dari siapa? Wes apa? Allah ini pangeran kita, yang nyiptain kita. Ora ngerti aku. Makanya tak kasih tahu. Ora ngerti aku ngomong kowe.
Jadi ngerti. Lebu Islam gelem ora? Gak pokok. Ya Islam itu selamat. Selamat toh. Ya biar hidupmu ada peraturan, ada aturan, tidak sagelem dewi. Aku. Makanya gue udah mau belangsak. Ini. Lu kok beni? Oh enggak, di tempat baik, jangan ikut lagi. Kamu di mana itu? Saya tahu itu kayak ada di tempat tidur itu apa itu? Loh, saya tanya baik-baik loh. Nanti kalau saya marah sama tak jewer, tak potong-potong nanti malah. Enak mentak ngomong. Nah, kok bisa? Ya sama teh jangan baik-baik loh. Baik apa nih? Hatimu gerupeng. Enggak, saya potong wes. Enggak saya potong. Lah kowe nakal loh. Saya ngomong baik-baik wes. Yang diletakkan di bawah tempat tidur itu apa? Yo ngono. Kenapa ditutupin oleh bangsamu itu? Berapa yang nempatin di situ itu? Itu anak buahmu atau saudaramu atau anak-anakmu atau bujumu ya? Barangnya nek kono Semua keluargamu taruh di situ. Iya. Berapa jumlahnya itu? ketan. Ketan Yo. di situ nih kok. Yo. Kapan naruhnya itu? Kamu keluar lagi proses saiki. Lagi proses lagi. Siapa lagi yang jadi itu? Masuk sini, Anda terima. Siapa yang jadi di luar itu? Oh itu yang bikin kerasuan itu siapa itu yang masuk itu? Yang masuk itu siapa? Maju sini, enggak terima, maju sini. Maju sini, enggak terima. Oke, temanmu di sini banyak. Ya, semuanya suruh datang ke sini, Suruh datang ke sini. Kenapa lampunya mati nih? Saya lihat itu di bawah tempat tidur itu, walaupun tidak dilihat oleh mata, saya tahu itu ada tempat tidur itu. Yo, aku ngerti ngono. Nah, iya. Kenapa di situ tuh? Buat apa? Apa ini ibu kuwi? Nyakitin ibunya itu? Yo, bener. Itu burunya itu di situ. Yo. Masalah. Bisa nggak sampai lepaskan saja? Oh. Nggak mau. Nggak mau. Nanti kalau saya paksa gimana? Tak paksa loh malah. Nggak mau. Gus ini Gus. Suruh sini. Kalau nggak terima sini kamu. Jangan di situ sini. Sini. Dari bangsa apa? Itu siapa di luar itu yang jadi itu? Siapa itu? Siapa ini? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu siapa kamu? Kamu siapa? Kamu siapa? Maju bareng enggak apa-apa, weh. Maju bareng enggak apa-apa kamu. Kayaknya mau nantang aku tuh. Enggak nantang, tapi kalau diajak baik-baik enggak mau ngelepasin, nanti sama yang saya tantang malah. Kalau pun aku ora terima kayak ini. Enggak terima semuanya. Suruh datang ke sini. Suruh datang ke sini kalau enggak terima. Kalau enggak terima suruh datang ke sini sampean. Paham? Kamu tempat tinggal di mana kamu? Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Semua keluarin semua ilmu, keluarin semua api yang ada dalam tubuhmu itu yang bisa buat nyakitin orang. Semuanya keluarin dah, keluarin saja kamu. Keluarin dah apa kamu kalau tidak terima. Jangan suka hanya menyakitin orang-orang yang tidak mampu. Saya bukan siapa-siapa. Tapi kamu tahu siapa sejatinya saya. Kalau sampai macam-macam, kamu saya kata Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Potong ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu pengen tahu siapa saya? Pengen tahu kamu siapa saya? Bismillahirrahmanirrahim. Alif yaumiddin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Masih mau nantang sekarang? Masih mau nantang? Masih mau nantang pada? Masih mau nantang juga kamu? Saya kehadiran ke sini karena memang ini tanggung jawab saya. Sebagai umat Islam tolong menolong sesama manusia itu. Wong Jawa kuwi kudu njawani, tolong tinulung.
Paham namamu? Jawa nih. Mau sampean apa? Ya pemuntah darah ya bisa. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Malikumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Malikumiddin. Ya kana bilang salamun Cumi bangsa gede, bukan anaknya ya. Tapi satu tempat. Kenapa? Datang sini. Kenapa? Kenapa tidak mau tempat? Memang susu itu kamu tempati juga. Malah kamu tempati susu itu. Di susunya itu kamu. Kenapa kamu di situ itu? Sekarang saya minta untuk dilepaskan aja. Saya minta untuk dilepaskan. Kamu sudah senang dalam dirinya. Masangnya Saya minta untuk dilepaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu tahu siapa saya? Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Allahu haq. ya apa hawaler? Teman kamu yang sini tempatkan di mana? Teman kamu yang sini tempatkan di mana? Di atas lemari. Di atas lemari kamu. Terus mau sampean apa? Terus mau sampean apa sekarang? Mau keluar benda sekarang? Ambil yang ada di sini. Yang ada di sini ambil. Yang ada di sini ambil. وبارك على سيدنا محمد نور الذات والسر الذات سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. Sini kamu, ambil pas sini. Kenapa? 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 Mau apa kamu sekarang? Mau apa? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Waktu ngrasani loro iki bakal. Bocah iki bakal ngrasani. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu tahu tasbih ini enggak? Mau kamu saya bakar pakai ini? Kamu mau saya bakar pakai ini? Mau kamu saya bakar pakai ini? Mau? Silakan bakal. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa Bocah iki billah. bakal pasar. Setelah metutuk kene. Bocah iki bakal dapat kani.
Kamu letakkan di mana? Letak di mana kamu? Kamu letakkan di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil sampai kamu dari sini. Kamu di kamar ini. Kamu di kamar ini. Kamu di kamar ini. Dan kamu di mana? Ambil nanti leher kamu lagi. Ambil. Bawa sini. Bawa sini. Bawa sini. Ambil. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala tangannya sudah kepotong sakit. Ya. Di mana kamu letaknya di sini? Di mana letaknya kamu di sini? Di bawah sini kamu letaknya. Di bawah sini kamu. Sudah berapa lama kamu di sini? Bu. Apa anak lanang jadi anak lanang? Bismillahirrahmanirrahim. Di bawah sini ada sesuatu sama ambil di bawah sini. Di mana letaknya? Di bawah sini. Di bawah sini. Mau lepas gak kamu? Mau lepas? Iya, tangan keluar. Tapi lepas sebelah sini. Iya. Bismillah. Ambil dari sini. Ambil kan, keluar kan? Mas. Allahu Akbar. Ada nggak? Ada. Ini jemput. Oh, oke. Ini namanya puhul ini. Jadi memang selama ini nggak kelihatan karena ditutupi oleh rasa jin itu. Dia tidak akan kelihatan kalau tidak dikalahkan dulu jinnya yang menutupi ini gitu. Dia akan kelihatan kalau belum dibuka. Jadi mendapatkan di sini juga dari bangsa jin itu. Ini bangsa jin. Coba dibuka saja. Dibuka, ambil piring terus dibuka, ambil piring. Nanti niat membukanya tidak membuka ini tapi membuka semua penyakit yang ada di dalam tubuh itu. Ya, di dalam situ pasti. Joko. Nah, perempuan. Siapa yang masuk? Siapa? Sitan. Assalamualaikum. Sampai yang ada di sini ya. Yang bawa reksa di sini. Di mana letak sampean? Di belakang. Bangsa apa sama niki? Bangsa apa? Bangsa apa sama niki? Ledek. Ledek. Bangsa apa sama niki? Rambutnya panjang. Terus kenapa masuk ini sampean? Tapi kenapa masuk? Kenapa mas pengen masuk di situ mau apa? Terus apa sih yang mau sampean sampaikan? Ada hiburan. Ada lagi main-main. Jalanan. Sama di mana lo rumahnya? Guri kono. Di belakang situ. Ini rame jalanan. Sampean pengen terus ya. Terus saiki wis terus harusnya apa? Dungane kabeh. Dungane kabeh. Apa sih dungane kabeh? Oh, dong ngalih tak kira jaluk donga kabeh. Nyapa kan ngalih? Bisik ngono ya. Terus? Panas rumahmu. Omahmu panas aku ning kene. Aku kesini rumahmu panas. Kobong. Ya, kamu ngalih no. Nek Blandi. Boleh nomah iki. Wis suwi awakmu ngono. Pojokan aja. Suwi pancen kene.
Ganggu gini apa ora? Ndak tahu ganggu gini. Liwat rene to. Liwat kok. Napa ora liwat no? Oh kene dalane. Dalane bolok omahmu. Akeh yang sing manggon ning omahmu kono. Iya toh. Pira jumlahe? Tapi ra ganggu. Wakeh. Heeh, 9. Heeh, 20. Heeh, 50. Oh, wakeh berarti. Sapa mu ae iki? Kancamu. Kuwi ampar apa anak kerajaane ning kono kuwi? Panggone ning kono. Tapi ndak ganggu kene. Tenanan. Dolanan apa biasane? Ngono to. Oh, tapi ndak nyakiti. Terus saiki tak jaluk kene nek iso ora? Liwate pindah kono. Ya tak kene pindah kono dalane jaluk kene nek. Kok benturan karo sing mangun kene kok. Ya. Iya, tak jaluk kene nek lewat kono. Wis suwe ning kono wi. Jalan, Mas. Wah. Mam gitu anu to, Bu. Angkat to, Bu. Nggih, ten mriki ta saya. Ngriki ta melewat tok. Itu sing mata, Bu. Tiang sepah. Oh, kene nggo liwat dalan. Liwat, nggih. Lah anu dimite mangane ning. Paune ten sawo niku buritan. sawo. Gitu. Oh, iya. Kowe wedok apa lanang ta asline kok kemayu meneh? Itu apa lanang, we? Itu lanang. Cuman ya awakmu karo iki siapa sih? Oh, pengen mlebu ta. Ndak ganggu ndak. Ya mung delok kene rame-rame kok panas. Untuk awakmu gak ganggu ngono ya. Saiki piye cak ganggu ora? Ganggu ora? Tenanan ndak ganggu. Ganggu tak pane kok. Terus iki nyapa ibuke kok iso klepon-klepon ngono kuwi? Awakmu ora? Oh, nyapa kok iso mlebu ning awake iki? Walah, terus. Oh, marai iso mlebu kuwi. Jane nek gak lalai yo gak masuk. Cara artinya cara sumane gak lalai ngono ya sing alek-alek gak masuk. Nyapa kok sing bangsane iki sak bangsamu apa dudu iki? Dudu. Dudu sak bangsamu dudu. Awakmu gak ya? Kowe kon ndi ki mu asline sing dikirim rene mu? Tanam. Tanan ning ndi? Harang. Dikirim rene. Sing kirim wong siji apa wong loro? Yo ngaku sih. Mosok wong telu akeh men sing gak demen. Nyapa gak demen iki? Wah, ceblok rene ping 3. Lah ngirene awan apa bengi iki? Bengi piro kok meneng ae kok tulungi? Lah bayang ini kok tulungi. Ya apa karepmu? Sing dhewe apa nyajeni awakmu iki karepmu? Iya, awakmu paling ora iso ngewangi apa-apa malah ribet di bareng awakmu. Ngeblak kene. Liwat kene awakmu ndelok no apa mbok lakone ndelok iki. Mas nyapa Mas? Ganteng. Mas sing ndi lho? Dadi Mas sing ndi? Sing ndi? Enak ya Mas ning kene. Sering mbok delok ngono wangi. Nyapa ae biasane? Mbok deloki pas nyapa ae. Pas mandi mbok deloki. Mbok encengi. Mbok nyapa? Anakku wedok mbok celuki ta, Gus. Nyapa mbok celuki bujung yang ku? Nyapa mbok celuki anak iki? Mbok celuki nyapa? Demen ya we. Ora, terus nyapa mbok celuki iki? Yo nyeluk ora oleh yo berisik bang. Wong awakmu nyeluk kene ra ruwange ora mali wedi masamu lho. Lah ora ketok. Lah kowe ketokne ra apa-apa. Tapi ndak ganggu to awakmu? Ora. Aja ganggu lho ya. Malah jogonan omah kene ya. Lah kowe njaluk apa? Apa? Kowe njaluk apa? Njaluk dilengani.
Nyapa kok didongani? Oh, ben sempurna. Apa tawane sing mati ning kono ya? Nyapa matine wingi sik? Tabrakan nang kono barang. Terus malih manggon ning kono. Ning karepan kono? Kata ibu tabrakan. Sering. Iya, tabrak. Iya Allah. Sama londo. Napa? Enak piye? Lah kuwi sing mati kuwi terus ning endi malian? Bareng-bareng awakmu gandengan ngono. Kuwi korine kuwi. Oh, korine milu awakmu. Terus saiki njaluk donga. Donga nih. Njaluk donga. Ya engko tak dongani. Apa susah ya ning kono sampean? Ora enek panganane. Keluwen no malian. Dongane apa dongane? Njaluk ning puasa. Dongani. Lah kuwi aku takon pisan kalian nih. Kuwi sing tabrak-tabrakan iki nyapa sebabe? Ngapa? Ditabrak karo anu iki. Terus malah montone jungkel. Nyapa? Ya kan jaro. Ya gini loh, wong ndak kelihatan tapi gimana kalau ndak ditabrak? Wong ndak kelihatan. Lah, sejahat ngono ta lah. Loh, ana ndak roh tabrak apa ya sing salah sing ra roh kuwi wae ngetok. Ora bisa. Yo ya diomongi. Ngebel. Piye carane ben gak nabrak awakmu carane? Jadi lek wong ndonga ngono malah karo gak keganggu awakmu, gak nabrak awakmu. Wah berarti lek nek wong ndonga awakmu gak iso nyelakani. Gak iso. Nyapa mbok celakani? Terus lek lalai iso mbok gawe celaka ngene maksudnya. Halah, jujajan ngono lah. Waduh. Kowe golek batur. Jerekmu mau agak iso kehitung baturmu. Teman kamu katanya sudah banyak. Walah. Wes, jaluk sudah, jangan narik-narik orang buat celaka lagi. Enggak usah cari teman-teman lagi kan sudah banyak. Gitu loh. Piye? Orang anu piye? Walah. Jadi kalau enggak yayaan gitu enggak kamu ituin, enggak kamu jatuhin. Itu kalau yayaan baru kamu jatuhin, kamu celakakan. Iya. Salah dhewe. Ndak donga, salah dhewe. Wah, sing yayaan kuwi berarti sing mbok anu kuwi. Sing mbok tipak-tipakne kuwi. Wis pirang taun awakmu ning kene iki? Hah? Kat kapan? Muslawas. Kuwi, ketu mati dibangun ya, ketu mati urung dibangun pas sing kene. Kan urung dibangun sing kene. Awakmu terganggu ora nek omah iki? Tapi ndak ganggu omahmu ta? Ya mung awakmu ngetok ngono tok ae. Roh. Jangan ganggu wong mandi, jangan mandi. Sampeyan anak lanang ya weh. Saiki piye? Sampeyan. Jangan ganggu kene ya. Tenanan ya. Jangan ganggu tenan ya. Ora sampe ganggu tak apakno. Kowe ora aku ora. Ora aku ora. Jangan ganggu lagi. Paham ndak? Kalau ganggu lagi nanti kamu saya ikat loh. Pindah tempat ya. Oh ya wes, sudah pindah. Tapi jalannya pindah. Jalannya pindah ya. Sebelah sana ya. Jangan yang sebelah sini. Jangan masuk rumah ini lagi. Ini tak pagarin, tidak boleh masuk sini. Nanti kalau sampai masuk malah kebakar. Paham enggak? Oh panas-panas malah ini nyapa? Oh bampat. Saiki gelem mulai. Tidak ganggu ya. Dungane. Ya wis tak dungani. Tapi jangan ganggu kene ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Syirullah, jatullah, syifatullah, afalullah, la ilaha illallah. Insan saja dan insan suci jatullah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah. Acan gini loh Bu, di sini apa namanya, memang ada yang bilang di sini ada tempat kerajaan jinnya itu ya Bu. Oh di situ. Tapal batas. Terbatas desa Jimbe ini. Atau Enggak, apa? tapal batas anu apa tanah. Bukan kok candi. Oh di sini candi. Sebelum saya beli ini kayak mimpi gitu. Orangnya ngomong begini, dek Rene tak didoli. Awakmu oleh nuku tanah iki tapi delok iki pager iki idul oleh nek sing lor iki aja mbok tuku delok kene ambane ada candi besar. Itu secara gaib melihatnya. Apa secara langsung? Kayak mimpi gitu. Oh dikasih tahu secara mimpi itu. Iya. Berarti Ternyata situ ada kuburan. Oh ada makam juga. Oh. Terus kan sebelum beli tempat ini mimpi dulu itu. Udah Kasih tahu kalau itu ada candi, ada Iya. tempat jin Iya, itu. iya. Terus ini jalan. Ini sebenarnya Jalan adalah buat, jalan jin itu. kayak apa kunti? Iya. Iya. Kayak kuntilanak itu Heeh. tempatnya. Tepatnya di situ. Kalau almarhum Pak Badri, Pak Haji Badri, Ah. itu sering tahu ada perempuan cantik itu kalau waktu mau maghrib. Oh, Di mana itu itu Pak? Jadi sebelah sini Oh, alah. dulunya ada pohon Sawo. sawo. Hmm. Jadi setiap mau maghrib itu dia itu di situ. Masya Allah. Tapi lama-lama sering kelihatan seperti itu sering. Kalau di sini ceritanya itu dulunya ada makam satu, Iya. tapi waktu itu sudah nggak tahunnya berapa nggak tahu, Iya. cuma memang sudah lama. Itu Zaman Belanda kan. katanya zaman Belanda. Itu tanahnya juga diambil untuk batu bata. Kalau perempuan itu saya pernah dibilangi memang ada di belakang itu pohonnya apa sawo dipotong itu hilang sampai sekarang katanya gitu. Pohon sawonya itu di, tapi tetap ada tadi yang masuk itu. Di sebelah sana. Kapan hari itu anak saya itu mandi dipanggil yuk, ayo gitu. Ih. Waktu di kamar mandi. Kapan itu Mbak? Oh, udah 1 bulanan. Tapi ini saya anggap orangnya berani loh ini. Iya. Iya. Ini berani Gue loh. jalan kendel. Loh ini. Sering kelihatannya. Sering lihat. Tapi sekilas. Iya. Karena apa? Karena batinnya sebenarnya hijabnya sangat tipis, jadi mudah sekali mengetahui kegaiban yang gaib. Apalagi nanti disambung pakai amalan ya batin, sering sholat malam tuh tambah lebih peka lagi, bisa ngobatin orang. Iya. Lebih dibukakan lagi, lebih kebutuhan lagi. Jadi lihat apa Mbak? Sendiri. Oh di rumah sendiri. Oh. Just. Sendirian cuman sama anaknya ini. Di mana rumahnya Bu? Itu sebelah sekolahan masuk. Sendirian di rumah. Malam-malam nyuci, tengah malam ya berani di belakang rumah. Iya. Ada yang nengok-nengok sini. Apa bentuknya coba? Kayak laki-laki tapi enggak kelihatan, cuma kepalanya aja gini. Tapi kalau waktu mau subuh jam 3 atau jam 4 itu sering kayak perempuan lewat samping rumah tapi kelihatan lewat gitu. Sering lewat. Masya Allah. Ini sampean gendel loh orangnya ya. Iya. Kuat sampean itu. Tidak kayak ibu ya. Oh, itu Ya bedian ibu ya. kelebihan. Jadi yang paling penting ini diambil dulu yang bubur di sini. Tuh, Mas. Cuma dengan tadi. Jadi yang paling penting di sini nanti
dibersihkan dulu tempatnya. Setelah itu insya Allah nanti semua yang duduk itu juga akan pergi. Kalau di tempat itu sudah tidak ada makanannya, maka lalat itu juga akan pergi, gitu loh, maka akan pergi. Nah, insya Allah, jadi harus dihilangkan dulu yang ada di sini, yang ada di tempat itu. Kita lakukan lagi pembersihan. Coba kita lihat kan, katanya tadi di kamar mandi juga. Kamar ini jarang dipakai ya, Bu? Iya, jarang. Jarang pakai sekali. Kadang sering lewat sini tuh. Iya, iya. Sini kan? Ini Jarang-jarang. buat jalan katanya nih. Di depan itu sering ada kecelakaan ya, Bu? Pojokan Sering gitu. sering. Kalau kecelakaan banyak yang meninggal. Iya. Tapi sebenarnya kalau sering berdoa itu semua sebenarnya tidak bakalan mengganggu. Sebenarnya ketika dia diganggu atau dijatuhkan atau dicelakai itu karena dia tidak berdoa. Yang keduanya karena ya-yaan itu loh. Iya, iya. Benar. Karena ya-yaan itu tadi, maka sebab itu sangat mudah untuk dirumuskan. Kalau insya Allah ya kalau hati-hati lah. Yang Intinya orang sini tuh waktu kecelakaan pas mabuk. oh pas mabuk meninggal tuh. Meninggal, langsung meninggal. Sering meninggal. Sering meninggal di pojokan situ ya. Karena memang pertama tempatnya ya memang tempat ya tempat jin itu jalan jin. Yang kedua memang kalau bisa ketika kita melakukan perjalanan ya harus berdoa dulu. Berdoa kenapa? Agar tidak terjerumus kitanya. Agar kita kalau kita berdoa itu nanti ada perlindungan berdoa. Yang nggak berdoa ya Iya. mudah sekali untuk terjerumus. Terus yang ketiga yang paling penting juga jangan sembrono. Bencana uang lali cek wong pilih lalat berarti harus berhati-hati lah. Wah, ini nggak apa-apa, nggak masuk. Ini saya rasakan itu di hawanya tuh. Ya sebenarnya ini kalau yang ini karena kiriman ya. Kalau ini karena buhul lah, karena hawanya itu di sini tuh kayak ada benturan tuh, kayak ingin muntah. Sini, jadi mas, di sini. Mas, saya minta. Ya akhir muka itu wasyahadat. Akhir muka itu wasyahadat. Ya akhir muka itu wasyahadat. Zahir. Ambil di atas lemari, ikuti saja, ikuti aja gerakannya. Cari sampai temu. Sampai ini tangannya merinding semua. Tangannya wis merinding udah. Allah Akbar. Allah. Terus cari terus. Terus diambil. Terus. Nah, diambil. Cari diambil. Terus enggak apa-apa diambil. Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar. Tangan terus gemberget. Heeh. Allahu Akbar. Ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini sebenarnya tali pocongan. Tali pocongan dia. Tali pocongan yang diikatkan di bagian perut ini di apa namanya? Kayak apa sih? Ini ya pusaka tapi penyakitnya tidak baik. Tali pocongan ini harus kita bakar. Saya ngambil tadi tangannya sudah merinding. Lepaskan tali pocongannya biar perutnya tidak sakit terus. Jauh jadi kesurupan aku kesel.
dibakar sambil baca amalan tasbihnya. Wa iya wa tasbih jabat. Ini dibuang aja ke sungai itu. Buang ke sungai ya. Buang ke sungai. Oh, dibakar. Saudara-saudaraku, jangan lupa untuk subscribe. Walaupun terus subscribe agar bisa tersambung dengan kita. Dan insya Allah nanti hasil dari monetasi YouTube akan kita sumbangkan untuk saudara-saudara kita yang tidak mampu. Terutama gini, jika ada saudara-saudara kita yang menginginkan pengobatan, banyak sekali yang meminta pengobatan ke kita itu dalam keadaan tidak mampu. Jadi yang tidak mampu nanti kita bantu juga dari monetasi. Jadi ketika ada saudara-saudara kita yang ketika dilakukan pemagaran dan pengobatan itu memberikan kafarah atau memberikan sebuah mahar, maka akan bisa diperbantukan untuk saudara-saudara kita yang tidak mampu. Dan juga kafarah itu nanti kita berikan kepada orang yang tidak mampu, contoh kepada anak yatim, agar apa? Agar doa kita mudah dijabah oleh Allah. Karena apa? Karena doa yang kita sampaikan pun terkadang tidak sampai atau banyak sekali halangan, maka kita meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling mudah doa itu disampaikan oleh orang-orang anak yatim, janda dan sebagainya. Kang, buang ke sungai mana? Buang ke sungai ya. Tangan kiri sambil baca Al-Kursi itu. Ya. Ya, tidak masuk lagi. Bubulnya tadi mana bubulnya tadi? Bubulnya sekalian. Belum tak buka. Oh, belum dibuka. Pasin dibuka aja. Dibuka. Allah. Ibu kok sore yang sakit perut itu Bu ya? Sakit perut lemas. Kalau lemas sih tidak kuat apa-apa. Jadi memang beliau ini banyak ya, karena gini, apa-apa yang kita lakukan kalau itu yang berhubungan dengan entertain memang banyak sekali cobaannya. Jadi banyak yang ketika seorang tidak suka itu, maka yang paling penting kita lebih memasrahkan diri kepada Allah. Jadi itu ada berapa? 3 dan di Malang, tapi tidak perlu dipikirkan, tidak perlu juga saya minta juga tidak usah dendam. Enggak. Ya, nah, kita akan kembali kepada yang ini. Dulu ya pernah. Saya kan semua orang nonton itu saya hubungi. Jangan begitu. Ya bakalan atau perlu dikembalikan, tidak usah. Pokoknya saya cukup sembuh. Jadi Saman sudah dikatakan sama orang-orang pintar ini, kalau saya mengganggu Saman itu orang Malang. Kelihatannya udah lama ya Gus. Iya, lama bingit. Iya. Lama TPT. Masa sampai 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Terus gimana tampilnya Bu? Kadang itu di rumah tuh sehat, nanti nyampe terok, ambruk, sore. Di rumah sehat, nanti terok, ambruk, ya langsung masuk rumah sakit. Saman itu berarti artis. Artis bisa. Ya Siden. Sinjan itu yang bagian di Vokal. wayang, khusus di wayang ya. Tapi Bagian. nggak di itu ya. Nggak di apa namanya?
di akhir-akhir itu enggak ya? Siapa namanya itu? Iya Oh, bahkan enggak. itu. Oh, enggak ya. Siapa namanya Bu? Bu Marfuah. Sering nonton Bu Marfuah, subscriber kita. Ada channel YouTube-nya enggak Bu? Enggak punya. Enggak. Saya promosikan sekalian. Tuh kan. Ya Allah. Sudah 2 tahun di sini, tapi tidak paham karena apa? Karena ditutupi oleh kegoiban itu tadi. Agustus itu 2 tahun. Aku sudah 2 tahun. Sakit di sini terus. Sakit. Lemas. Lemes pertama ya. Lemas terus kayak mau pingsan. Padahal kalau mau datang itu sehat, nanti sampai tempat Iya. sakit. Iya, enggak kuat. Saingan artis. Nanti judul kita nanti saingan artis. Masya Allah. Allah. Saya Bukan ya. Saya kira saingan artis. Masya Allah. Sabar aku. Ayo Kang, buang ke sungai Kang. Sopirin enggak kuat. Ini bawa sakit. Di sungai sini aja nggak apa-apa. Sekedar dulu. Oh, bener. Mbahnya barusan meninggal ya di rumah sendiri. Ini di sini ada 1 tahun. Hidup di sini soalnya sumurin ada airnya. Sabar. Sabar. Karena memang hujan itu ya. Yang penting satu yang penting. Jangan dendam. Bu. Nah, karena apa ya? Karena kalau kita diberikan orang sesuatu dan kita tidak menerimanya, maka itu akan kembali kepada yang memberikan. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga insya Allah nanti ada hikmahnya. Karena ya memang seorang itu kita tidak tahu. Yang penting kita baik setelah orang menganggap kita seperti apa. Iya, iya. Nanti kita curhat 4 mata, Masya Allah. Pada subscriber channel YouTube pada bukan jadi terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah tekan tombol merah itu gratis. Jika penonton harus mensubscribe. Insya Allah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan jangan lupa untuk tekan tombol teng tong teng agar selalu tersambung dengan kita. Agar selalu tersambung dengan kita. Nah, insya Allah apabila tontonan ini memberikan manfaat, itu semua datangnya dari Allah. Dan apabila ada kesalahannya itu dari saya sendiri, saya mohon maaf. Saya ingatkan untuk selalu diri kita yang paling utama, isi batin kita dengan zikirullah. Karena apa? Agar kita tidak terhindar dari hal-hal yang bersifat seperti ini, gangguan akan tidak masuk. Yang pertama yang kita lakukan ialah selalu berserah diri kepada Allah dengan cara terus melakukan sholat, terus membaca sholawat, dan selalu berprasangka baik. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.